Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah kali ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Bergaul dengan Pelacur Cantik yang sudah lama meninggal. Dipecat dari pekerjaan sebagai General Manager Marine View di Jackson Island, Frank Lampard, 41 tahun, membuka usaha sex shop di King Cross, Sydney, Australia. Modal usaha toko kelontong yang menjual pernik kenikmatan ranjang dan alat-alat imitasi seksual itu dijalaninya dengan serius. Hasilnya cukup menggembirakan. Perharinya, Frank bisa memasukkan uang sebesar $30.000 Australia dengan rasio keuntungan 25%. Yang jadi masalah besar bagi Frank hanya sewa tempat yang cukup tinggi, berikut pajak usaha dan pajak-pajak lain seperti restribusi parkir dan juga PPN yang cukup besar. Tapi pria bujang tua itu tetap saja melenggang dengan usahanya. Walau margin keuntungan begitu tipis setelah menghitung pajak ini dan itu yang memberatkan. Pada suatu malam sekitar 19.45 waktu Sydney, datang seorang gadis cantik memakai blus merah dengan sal putih di lehernya. Gadis berambut hitam gelap itu berwajah Puerto Rico, suatu negara kecil di Amerika Selatan. Dengan wajah sumringah, gadis yang mengaku PSK di Bondi Beach itu memesan electric pump merek Pascaline Talk untuk kenikmatan sebelum tidur, semacam vibrator karet perangsang kenikmatan seks. Aku selalu menggunakan alat itu sebelum melayani tamu. Oleh karena itulah, aku bertahan selama 10 tahun sebagai pekerja seks komersial. Desis gadis itu sambil memainkan kunci sedan Porsche warna biru laut yang terparkir di toko Frank. Walau mencuat perasaan ingin tahu menggantung di batin Frank, tapi laki-laki asal Derby County Inggris Utara itu berdiam diri saja. Batinnya, bagaimana seorang pelacur seperti itu menggunakan alat agar dia juga merasa puas dalam melayani tamu. Tapi walau Frank tidak percaya, gadis umur 35 tahunan mengaku bernama Lila Kaparita itu bercerita dengan sendirinya. Tidak adil dong kalau saya hanya memuaskan pelanggan, sementara saya menderita. Walau saya dibayar saat melakukan hubungan seks, saya pun harus menikmati hubungan intim itu secara total. Desis wanita berkulit agak coklat dan cantik itu. Frank terus mencari barang yang sedang dicari gadis itu, tapi sampai 20 menit benda itu tidak ditemukan. Namun Frank yakin bahwa benda yang dicarinya masih ada satu. Pekan lalu terjual 4 unit. Aku yakin barang yang Anda cari ada, tapi aneh. Kemarin saya masih lihat di sini adanya, tapi sekarang kok tidak ada lagi ya? Tanya Frank, tidak menuntut jawaban. Mendengar Frank mengoceh sendiri, Lila Kaparita menggoyang-goyangkan kepalanya, sementara kunci Porsche terjatuh ke lantai dan dia memungutnya. Tapi kunci itu ternyata masuk ke bawah kolong rak VCD dan LD yang terpajang di bagian depan. Lila minta bantuan Frank mencari kunci Porsche itu. Karena mempertimbangkan pelayanan pelanggan, Frank berbaik hati mencari kunci bergantungan simbol lovers itu. Oh, terima kasih. Anda membantu mencari kunci saya yang terjatuh, ungkap Lila berbahasa basi. Ah, tidak apa-apa, don't mention it, tekannya. Anehnya, kunci itu ternyata tidak ditemukan di kolong rak, di kolong meja kasir, dan kolong safety box pun tidak ada. Kemana kunci Anda itu? Tanya Frank. Perempuan ayu kemayu itu menggeleng, kemudian mengembangkan kedua tangannya, bertanda tidak mengerti. Oh, misterius. Tempat ini tempat misterius, celetutnya. Pencarian kunci itu berlangsung lama. Untung malam itu tidak ada pembeli lain yang masuk. Frank Lampard berdua saja dengan Lila, dan mereka terus mencari kunci kontak itu ke tiap pojok. Makin jauh pencarian, makin tidak ada sedetik pun tanda-tanda kunci itu akan ditemukan. Gila, benar-benar gila. Kemana kunci itu? Batin Frank. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 21 malam. Jam itu adalah jam toko Frank harus tutup. Sementara kunci mobil itu belum ditemukan juga.
Bagaimana kalau Anda telepon ke rumah dan minta dikirimi kunci duplikat mobil itu? Usul Frank. Oh, maaf tuan. Kunci duplikat yang Anda maksud, saya tidak mempunyai. Duplikat kunci mobil itu adalah yang hilang ini. Sementara yang aslinya sudah lama hilang, jawab Lila. Jadi bagaimana caranya? Kunci yang jatuh itu tidak ditemukan sama sekali di sini. Atau bagaimana kalau saya telepon montir dan dashboard dibuka, kabel kontak disambungkan dari dalam? Biasanya itu dapat dilakukan bila kunci hilang dan keadaan darurat. Bagaimana? Saya telepon montir, panggilan di nomor 3344 sekarang, desak Frank. Anda mengusulkan cara itu karena Anda mau buru-buru menutup toko ini kan? Tanya dia. Jujurnya iya Nona, dan sudah menunjukkan angka 9.15 malam. Toko ini malah biasa saya tutup pukul 9. Jadi, maaf Nona, saya harus menutup toko ini, kata Frank. Ya, saya emang mengganggu Anda. Ya, saya telah merepotkan Anda karena kunci itu. Tapi mana elektrik pom yang saya pesan tadi? Tanya Lila. Frank baru ingat perempuan itu mau beli suatu barang, tapi sebelum barang itu ditemukan, barang yang lain, yaitu kunci Porsche hilang. Maka itu selama beberapa jam perhatian berubah dari elektrik pom ke kunci kontak yang raib. Barang yang dipesan ternyata ditemukan adanya di rak pojok kanan ujung, tertutup di balik korset karet. Benda itu segera diberikan Frank kepada Lila, dan Lila mengamati benda itu. Oh, bagus. Ini original, dan inilah yang biasa saya gunakan, celetuknya. Oke, saya ambil barang ini. Oh ya, berapa harganya? Saya kok tidak melihat label harga di produk ini, pancing Lila. Frank kembali memegang benda itu dan mencari label harga komputer yang biasa tertera di sisi kanan bungkus plastik bening. Oh, maaf Nona, labelnya terhapus karena cover barang ini pernah terkena bensin. Harganya $700. Ya, hanya $700, sungut Frank. Lila mengeluarkan dompet di dalam tas gantungnya. Setelah menghitung-hitung uang dalam dompet, Lila pun memberikan 7 lembar pecahan $100 kepada Frank. Lila memasukkan benda itu ke dalam tasnya, lalu pamit pergi meninggalkan Frank. Terima kasih tuan, maaf saya telah merepotkan Anda malam ini, sorong Lila. Tapi bagaimana cara Anda menjalankan mobil Anda itu? Tanya Frank serius. Tenang tuan, saya bisa membuka pintu dan menghidupkan mesin mobil itu dengan satu telunjuk kiri, katanya cuek sambil berlalu. Ekor mata Frank terus membuntuti punggung gadis itu. Dengan langkah pasti dia mendekati Porsche dan mengacungkan telunjuk kirinya ke arah pintu. Benar saja, pintu secara otomatis terbuka dan Lila masuk ke dalamnya. Di belakang setir, telunjuk itu kembali diacungkan, tapi kali ini mengarah ke deker kunci kontak. Ajaib, mobil langsung menderu dan mesinnya kontan hidup. Perempuan itu memang hebat. Dia bukan saja pelacur, tapi juga ahli sulap profesional. Dia pastilah bukan WTS biasa, pikir Frank. Sebelum hanyut memikirkan wanita aneh itu, Frank buru-buru menutup kasir dan melipat rak-rak lipat ke ruang pojok. Hal itu setiap hari dilakukan Frank saat menutup tokonya. Lalu besok pagi pukul 9 pagi, dia kembali membuka rak itu dan memperhatikan produk-produk yang dijualnya. Setelah merapikan ruang dalam, Frank menarik pintu rolling door dan menggemboknya. Sebelum meninggalkan toko dan keluar dari pintu darurat, tiba-tiba sebuah benda berdenting jatuh menimpa kaca. Retak bunyinya. Kaca pajangan pun menjadi retak. Oh Tuhan, suara apa yang jatuh itu? Pikir Frank. Penasaran mendengar suara benda jatuh, Frank kembali masuk ke dalam dan menyalakan lampu. Frank terkejut bukan kepalang. Ternyata benda yang jatuh itu adalah kunci mobil Porsche bersimbol Porsche. Astaga, itu kunci mobil perempuan Puerto Rico tadi, batin Frank. Dengan sigap, Frank memungut kunci itu dan mengamatinya. Di balik gambar lovers tertera nama dan alamat jelas gadis pekerja seks komersial itu, Lila Karparita, Elm Palm Street, 33D Hamstring Long, North Sydney. Frank mengantongi kunci itu, dan pagi-pagi akan mencuri alamat gadis itu dan memberikan kunci yang hilang itu.
Tapi ajaib, pikir Frank. Kunci itu kok jatuh dari atas, sementara hilangnya ke bawah. Aneh-aneh, apa yang terjadi dengan kunci ini? Pikir Frank bertanya-tanya dalam batin. Frank penasaran, dia mau mengantarkan kunci itu karena ingin tahu siapa sebenarnya gadis misterius itu. Lila itu siapa? Pesulap profesional atau dia seorang yang benar-benar pelacur? Besok paginya, Selasa 16 Juli 1999, Frank ke alamat yang tertera di kunci itu. Pukul 7.15, Frank sudah sampai di alamat itu, kawasan Hamstring Long, Elm Palm, nomor 33D, North Sydney. Frank mengetuk pintu sebuah rumah sederhana dengan taman bunga yang mulai kering. Good morning, madam. Betulkah ini rumah Lila Kaparita? Saya dari Blackboard Shop King Cross, mau mengantarkan kunci kontak mobil Porsche Lila yang hilang di toko saya tadi malam, ungkap Frank Lampard pada seorang wanita tua umur 70-an yang membukakan pintu. Hah? Anda tidak salah lihat tuh. Tapi ya bagaimana kalau Anda masuk dulu barang sebentar? Kita bicara di dalam, kata wanita itu. Sambil menerima kunci kontak Porsche yang diberikan Frank kepadanya. Begitu duduk, wanita itu memperkenalkan dirinya, bernama Juana Kaparita. Dia datang sebagai imigran asal Puerto Rico dan mukim di Sydney sebagai warga negara Australia baru. Lila Kaparita adalah anak kandungnya yang meninggal tanggal 16 Juli 1998 lalu akibat suatu pembunuhan di pinggir laut Bondi Beach pukul 19.30 malam. Hingga sekarang pembunuh Lila itu masih misterius dan jadi duk number kepolisian negara bagian New South Wales. Wanita tua itu menunjukkan foto Lila dan Frank mengenali betul wajah gambar itu, sebab foto itu adalah persis dengan wajah Lila yang dilihatnya tadi malam. Juana yang berjalan lamban itu membimbing Frank ke garasi samping dan membuka pintu garasi itu. Mobil Porsche warna biru laut itu ada terparkir di dalam garasi. Mobil itu nampak berdebu karena sudah beberapa lama tidak digunakan. Porsche ini adalah kendaraan pribadi Lila dan sudah 1 tahun tidak keluar dari garasi ini. Mobil ini seharusnya dijual, tapi karena barang bermotor ini kesukaan Lila, untuk menghormati jasad dan rohnya, saya tidak akan menjual mobil ini, walau harga berapapun. Cetus Juana terbata-bata. Tapi mobil ini tadi malam terparkir di depan toko saya, dan Lila membawa mobil ini ke sana. Lila berbaju blus warna merah, dan syal berwarna putih di leher, serta tas gantung warna hitam, merek Louis Vuitton. Saya melihat semuanya secara persis, kata Frank bingung. Juana membuka laci dashboard dan mengeluarkan sebuah foto yang tersimpan rapi di dalam sebuah amplop di situ. Foto itu adalah foto terakhir Lila dengan gaun warna merah dan syal berwarna putih di lehernya. Ya, kostum dan syal inilah yang digunakannya tadi malam, sungut Frank antusias. Ya, saya percaya Anda melihat dan bertemu dengan Lila anak saya tadi malam. Tapi Lila sudah mati 1 tahun yang lalu. Persis 1 tahun, tanggal 16 Juli hari ini. Lihatlah clipping koran Sydney Post, Sydney Tribune, dan Australian Times yang saya simpan di dalam. Ajak Juana. Frank melihat dengan pasti kasus kematian Lila dan sosok mayat yang tergolek di tepi laut Bondi Beach. Judul koran-koran itu benar-benar mengerikan. Frank tergetar dibuatnya, karena yang datang ke tokonya tadi malam ternyata roh yang maujud, roh yang membeli barang elektrik pom dan memberinya $700. Judul koran itu, pelacur imigran Puerto Rico mati dibantai di Bondi Beach. Yang lain judulnya lebih seram, cabut cantik mati bersimbah darah di tepi pantai, dan lain-lain. Setelah menyalami Juana dan ikut berkabung atas kematian anaknya, Frank kembali ke toko. Dalam perjalanan pikirannya berkecamuk hebat antara mimpi dan nyata. Tapi malam Frank telah menemukan pengalaman baru yang penuh keanehan, yaitu melayani pembeli cantik yang meminta elektrik pom dan memberinya $700 utuh. Uang itu telah tersimpan dalam laci kasir dan benar-benar uang asli. Dan yang menggetarkan hatinya hingga sekarang,
pembeli jelita itu ternyata sudah mati 1 tahun yang lalu. Tapi buat apa roh gadis itu membeli electric pump dan meninggalkan kunci simbol lovers itu di tokonya? Hal itu tetap menjadi pertanyaan Frank hingga sekarang. Pertanyaan demi pertanyaan yang mengambang dan tak bisa terjawabkan sampai kapanpun, sampai Frank menjadi mayat sebagaimana Lila, gadis Puerto Rico yang malang itu. Yang lebih membuat Frank merasa aneh, uang $700 pembayaran Lila ternyata berubah menjadi $700.000 dan uang itu memenuhi kotak uang di meja kasirnya. Di atas tumpukan uang terlihat selembar surat. Isi surat itu berbunyi, Tuan Frank Lampard yang baik, uang $700 sudah dirubah menjadi $700.000 secara sah. Ini uang asli dan sudah menjadi hakmu. Tolong berikan 40% dari nilai ini untuk mama saya yang kau temui tadi pagi di hamstring dari Lila Karparita. Orang miskin pinggiran pantai yang teraniaya oleh keadaan, tulis Lila. Setelah memberikan 40% uang itu kepada Juana, Frank menutup tokonya dan kembali ke Inggris Utara. Hingga sekarang, Frank tidak pernah lagi ke Australia dan mengubur hidup-hidup kenangan mistis yang menggetarkan jiwanya itu. Bulan lalu, Frank jalan-jalan ke Yogyakarta dan bertemu penulis di sana. Frank menceritakan kejadian itu dan memberitahukan bahwa dia tetap bujangan hingga sekarang. Kenangan itu begitu indah sekaligus menakutkan di setiap tanggal 16 Juli setiap tahun. Sebab hingga 16 Juli 2003 lalu itu, roh Lila terus maujud dan menemuiku dimanapun aku berada. Tukas Frank. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.